Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Mandi wajib atau disebut juga mandi junub, merupakan bentuk mensucikan diri dari hadas besar. Dalam Islam, mandi atau al-ghuslu menjadi salah satu cara ibadah yang terbilang mudah. Perbedaan mandi wajib dengan mandi biasa terletak pada niat dan rukunnya. Syariat Islam mengartikan mandi dengan menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu. Sedangkan mandi wajib atau junub menjadi keharusan bagi umat Islam atas dasar suatu hal, seperti tercantum dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu junub, maka mandilah." Al-Maidah 6. Berikut penyebab diharuskannya mandi wajib yang patut diketahui demi menjaga kesucian diri dalam Islam. Pertama, keluarnya air mani atau sperma. Saat seorang pria bercumbu saja sudah mengeluarkan air mani, maka wajib baginya untuk mandi junub atau mandi besar, sudah keluar mani meski tak terjadi pertemuan dua kemaluan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air mani." Hadis riwayat Muslim, nomor 343. Menurut jumhur ulama, penyebab seseorang mandi wajib yakni karena keluarnya mani dengan memancar dan terasa nikmat saat mani itu keluar, sehingga jika mani yang keluar sebab sakit atau kedinginan, bukan syahwat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi. Contohnya, mazi yakni cairan putih lengket yang keluar dari seorang pria saat ada hasrat seksual yang tidak terlalu kuat, sedangkan wadi, cairan putih keruh yang keluar setelah buang air kecil, atau saat mengangkat beban yang berat, keduanya hanya membatalkan wudhu. Kedua, pria yang mengalami mimpi basah. Penyebab mandi wajib selanjutnya, saat seorang pria mengalami mimpi basah atau keluar mani, dalil sebagai dasarnya sama dengan yang pertama. Mani adalah cairan yang memiliki salah satu dari tiga ciri, yakni keluarnya disertai rasa nikmat atau syahwat, keluar dengan tersendat-sendat atau tadafuk, lalu memiliki aroma seperti adonan roti saat masih basah, dan seperti putih telur saat sudah kering. Sehingga cairan yang keluar saat tidur, atau biasa dikenal sebagai mimpi basah, dengan ketiga ciri tersebut hukumnya suci dan mewajibkan mandi. Ketiga, bersetubuh meski tak keluar air mani. Penyebabnya harus mandi wajib atau mandi junub selanjutnya ialah saat selesai bersetubuh, meski tak keluar air mani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Jika seseorang duduk di antara empat anggota badan istrinya atau menyetubuhi istrinya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi." Hadis riwayat Bukhari, nomor 291, Muslim, nomor 348. Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, walaupun tidak keluar mani, jikalau bersetubuh pada malam hari dan ingin segera tidur, sebaiknya mengambil wudhu terlebih dahulu, kemudian baru mandi wajib di keesokan harinya. Aisyah menjawab, semua itu pernah dilakukan oleh beliau, kadang beliau mandi lalu tidur, kadang pula beliau wudhu barulah tidur. Abdullah bin Abu Qais berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan segala urusan begitu lapang." Hadis riwayat Muslim, nomor 307. Keempat, wanita mimpi basah atau ihtilam. Saat seorang wanita tidur dan mengalami mimpi, tanpa sadar organ intimnya menjadi terlumasi dan orgasme nokturnal terjadi, hal ini menjadi dasar baginya untuk mandi wajib atau junub. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Qatadah, bahwasanya Anas bin Malik bercerita, bahwa Ummu Sulaim pernah bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah tentang wanita yang bermimpi bersenggama sebagaimana yang terjadi pada seorang pria. Maka Rasulullah bersabda, apabila perempuan tersebut bermimpi sampai keluar mani, maka dia wajib mandi hadas besar. Ummu Sulaim berkata, "Aku malu untuk bertanya perkara tersebut." Ummu Sulaim bertanya, "Apakah perkara ini berlaku pada perempuan?" Rasulullah bersabda, "Iya, wanita juga keluar mani. Jika dia tidak keluar, maka dari mana terjadi kemiripan? Ketahuilah bahwa mani pria itu kental dan berwarna putih, sedangkan mani perempuan itu encer dan berwarna kuning." Sahih Muslim,
nomor 311. Kelima, berhenti keluarnya darah haid. Penyebab seorang wanita muslim harus mandi wajib selanjutnya, usai berhenti keluar darah haid, hal ini tertuang dalam kitab suci Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Al-Baqarah 222. Suci yang dimaksud di situ yaitu dengan mandi junub, diperkuat lagi dengan sabda Rasul, bila keadaan haid itu datang maka tinggalkanlah sholat, bila ia telah pergi maka mandi dan sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Syarat darah haid yang menghalangi ibadah harus mencapai 24 jam, maksudnya bila darah keluar 2 jam, lalu berhenti cukup lama kemudian keluar darah lagi, terus berhenti lagi, ini belum wajib mandi, sebab belum bisa dipastikan akan mencapai 24 jam yang menjadi batas minimal disebut haid, cukup membersihkan kemaluannya, lalu berwudu dan masih berkewajiban melakukan sholat. Keenam, berhentinya darah nifas. Nifas atau darah yang keluar dari kemaluan wanita usai melahirkan. Biasanya nifas berlangsung selama 40 hingga 60 hari. Sebagaimana darah haid, nifas yang telah berhenti atau mampet, maka wajib baginya untuk mandi junub. Fungsi utama wudhu atau mandi ialah menghasilkan kesucian. Ketujuh, usai melahirkan. Masih dari lansiran yang sama, melahirkan normal termasuk salah satu penyebab mandi wajib. Meskipun yang dilahirkan masih berupa segumpal darah atau daging yang belum sempurna. Sedangkan untuk proses sesar, masih ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang berpendapat tetap wajib mandi dan ada yang mengatakan tidak. Kedelapan, setelah masuk Islam. Ketika seorang kafir memutuskan masuk Islam, batinnya telah suci dari keyakinan dan itikat yang salah. Oleh sebab itu, mandi besar sebagai sarana mensucikan lahirnya dari sisa-sisa jinabat, serta bersiap beribadah. Melansir dari Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tentang kisah Sumamah bin Usal ketika ia masuk Islam, maka Rasulullah menyuruhnya mandi. Riwayat Abdur Razak, bersumber dari Bukhari dan Muslim. Kesembilan, orang yang meninggal dunia. Ada 2 syarat orang meninggal wajib mandi. Pertama Islam, kedua bukan mati syahid. Jika orang kafir atau muslim yang mati syahid tidak wajib dimandikan. Sedang bila bayi keguguran tersebut telah memiliki sebagian bentuk manusia, seperti telah memiliki tangan atau kepala, maka tetap wajib dimandikan. Ibnu Abbas berkata, ketika seseorang tengah melakukan wukuf di Arafah, tiba-tiba dia terjatuh dari hewan tunggangannya, lalu hewan tunggangannya menginjak lehernya sehingga meninggal. Maka Rasulullah berkata, mandikanlah dengan air yang dicampur daun bidara lalu kafanilah dengan 2 potong kain. Hadis riwayat Bukhari nomor 1265.